Selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang nasib kalau sudah ditakdirkan sama Tuhan. Kenapa kita itu harus masih berdoa, berusaha, bahkan kita harus laku prihatin ataupun kita itu mengorbankan waktu, energi ataupun hal-hal yang duniawi banget seperti foya-foya, mengejar seks bebas dan sebagainya. Itu karena Tuhan itu pakai agama, pakai keyakinan, pakai kepercayaan ya, lewat orang-orang yang lebih spiritual ataupun lebih mendalami ilmu Tuhan, agar kita itu sebenarnya untuk mengubah nasib. Dengan apa? Dengan kita merubah karakter kita ataupun kepribadian kita. Aku kasih contoh paling simpel nih. Kalau kita itu terlahir sebagai orang miskin ataupun kita ini orang yang biasa-biasa aja, mungkin dengan hati, dengan perasaan kita itu bisa melihat pengorbanan orang tua kita. Mungkin orang tua kita itu nggak pernah sambat ataupun nggak pernah ngeluh ke anak-anaknya, tapi mereka menjamin kehidupan anak-anaknya. Seperti mbah saya itu anaknya 10, dari petani dia menghidupi anak-anaknya sampai gede. Dan aku belajar dari situ bagaimana perasaan orang tua cuma pengen anaknya itu jadi orang sukses ataupun dia bisa mandiri. Jadi ketika kita punya hati, punya perasaan, kita melihat orang tua kita menderita, melihat orang tua kita ternyata hidupnya itu nggak baik-baik aja. Bahkan orang zaman dulu itu yang punya TV, punya kulkas itu hanya orang-orang yang disebut priayi ataupun pegawai negeri. Jadi mungkin zaman dulu kita akan lebih prihatin ataupun kita akan punya cita-cita lebih tulus, lebih mulia daripada anak zaman sekarang. Karena apa? Kadang kita melihat sendiri orang tua kita itu rekoso atau sengsara. Makanya dari lubuk hati kita yang dalam, entah kita berdoa, kita itu minta sama Tuhan kita dijadikan orang sukses, entah kita itu jadi orang yang kaya ataupun kita jadi seorang tokoh agama ataupun kita jadi seorang pemimpin. Tapi intinya apa? Kita pengen merubah nasib, gak cuma nasib kita tapi juga orang tua kita. Itu kenapa memang nasib udah ditakdirkan sama Tuhan bahwa kita terlahir sebagai orang gak punya misalnya, tapi kita mampu mengubah nasib, mengubah takdir dengan doa, dengan ikhtiar, dengan berusaha. Agar apa? Agar kita bisa nyenengin orang tua, agar kita bisa, kalau mungkin dulu kita terlahir orang gak punya, kita mau beli lipstik ataupun kita mau mercantik diri aja gak bisa. Tapi ketika kita mau berusaha, kita mau bekerja keras misalnya, kita dibarengi dengan doa, ternyata kita bisa menghasilkan uang, kita bisa mempercantik diri. Dan saya membuktikan sendiri, saya bisa beli bedak, saya bisa beli lipstik. Karena apa? Karena saya pengen mengubah. Kalau mungkin dulu saya itu nggak mampu beli lipstik, nggak mampu beli bedak di masa kecil, karena prihatin sama orang tua. Karena orang tua sendiri nggak pakai bedak, nggak pakai lipstik. Jadi orang Jawa zaman dulu itu kecantikannya natural, nggak kayak sekarang. Orang zaman dulu lebih ke adab, moral, sopan santun dan akhlak. Beda dengan orang tua zaman sekarang. Jadi cara berpikir anak-anak zaman sekarang dengan zaman dulu juga berbeda. Karena anak zaman sekarang dirajakan, diratukan oleh orang tua. Mereka kurang empati, kurang perasaan kepada orang tua. Jadi ketika mereka sukses, mereka lupa daratan. Banyak orang tua yang dibuang. Karena apa? Karena mereka berpikir adalah beban. Sedangkan anak-anak zaman dulu, dari kecil kita udah melihat nih, mbah nenek kita, kakek kita atau orang tua kita sendiri hidupnya sengsara, hidupnya menderita. Makanya itu kita juga punya cita-cita, punya keinginan untuk mengubah nasib, mengubah takdir,
memang betul orang tua kita nggak punya, bahkan dipandang sebelah mata oleh orang luar, karena mungkin nenek moyang kita nggak secantik orang Arab, nggak seganteng orang Eropa, nggak seputih orang Cina. Tapi nenek moyang kita bekerja keras untuk menghidupi kita. Makanya kita sekarang itu disuruh merubah nasib, mengubah takdir, agar nggak seperti nenek moyang kita yang gampang dijajah, gampang dibodohi, gampang diadu domba. Sifat karakter nenek moyang kita yang jadi pengkhianat bangsa itu dibuang jauh-jauh. Tapi pada kenyataannya apa? Kita nggak belajar dari sejarah. Kita malah masih bertumpu semua dengan korupsi. Malah masih banyak orang-orang Indonesia yang punya sifat pengkhianat, yang memakan saudaranya sendiri. Kalau kalian nanya kenapa kalian rezeki seret, terkadang kalian itu suka menipu, suka menganiaya orang lain, walaupun itu saudara sendiri. Banyak sekali yang memanfaatkan tenaga saudaranya atau tenaga orang lain. Banyak sekali seperti itu. Ada yang kalau dalam sama saudara itu bilang ngutang, tapi nggak pernah dikembalikan. Banyak sekali yang mentang-mentang saudara, mentang-mentang orang tua, itu ketika nyuruh bantu entah pekerjaan, entah ngasuh anak ataupun yang lainnya, nggak diupah, karena merasa apa? Nah, merasa itu saudara sendiri, udah tanggung jawabnya. Apalagi kalau nggak punya rumah, kalau cuma numpang, masih untung nggak dipungut biaya. Orang picik akan berpikiran seperti itu, tapi orang baik akan berpikir bahwa membantu orang lain akan mendapatkan bantuan dari orang lain, atau berdharma, atau orang tahu nih, nah, kalau menyantuni anak yatim, apalagi yatim piatu, apalagi membantu, pasti rezekinya dipermudah sama Tuhan. Tapi orang yang memakan hak ataupun menzolimi anak yatim, yatim piatu, maka rezeki Tuhan juga sendiri akan menentukan nasibnya. Itu kenapa orang zaman sekarang berlomba-lomba menyantuni anak yatim piatu, fakir miskin, orang jompo, karena dia tahu Tuhan akan melipat gandakan rezekinya, akan menaikkan derajatnya. Berbeda ketika kamu itu makan duit anak yatim piatu, ataupun kamu menipu, atau kalian malah menzolimi orang-orang yang memang sama Tuhan itu dijadikan titipan, maka resikonya juga akan ditanggung. Ini memang kita ditakdirkan hidup orang biasa ataupun terlahir dari orang biasa, tapi itu bukan salah orang tua kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berdoa, berusaha agar bisa mengubah nasib. Selamat sore dan sampai jumpa.